Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jibril Syabani. Di sini saya dari eh, informatika eh, multimedia kelas G gitu. Di sini saya akan ngebahas kurang lebih mengenai yang namanya suatu mengetahui. Ya di sini saya sudah punya kode dengan stabilizer. Misal di sini kita jalanin aja Python 3. Sorry, Python 3 kita masukin yang gerak .mp4, nanti dia bakal ngubah. Dan ya ini hasil video stabilisasi sesinya yang awalnya lebih banyak bergelombang akhirnya menjadi enggak. Oke, kita bahas cara kerjanya. Untuk cara bahas cara kerjanya tersendiri, kita bisa lihat di sini dimana kita tuh import suatu library yang namanya cv2, dimana cv2 ini tuh dapat membuka file dan mendapatkan informasi mengenai suatu video. Nah, kebetulan video yang kita masuk itu gerak.mp4. Terus kodeknya itu didefinisikan. Kenapa sih kita harus mendefinisikan suatu kodek? Ya untuk menyimpan si file ini tuh eh, supaya bisa kompres gitu. Makanya didefinisikan kodeknya. Terus kita ambil framenya satu persatu, kita loop prosesnya. Udah kita loop, kita lakukan yang namanya grayscale. Ketika udah dilakuin yang namanya grayscale, kita hitung optical flow-nya. Nah, di sini tuh optical flow itu gunanya buat apa? Buat ngestabilin videonya. Terus kita hitung pergeseran rata-rata dari tiap frame satu ke frame yang lainnya. Nah, di sana kita membuat Numify, kita ubah jadi suatu metrik. Udah kita melakukan suatu metrik, kita lakukan yang namanya warping. Udah kita lakuin yang namanya waving, kita nyusun suatu frame sampai hasilnya stabil. Ketika hasilnya stabil, kita save data tersebut menggunakan datetime. Nah, datetime itu di sini kita buat inisiasi waktu. Gitu. Jadi ketika ada foldernya seperti ini mungkin multimedia system. Nah, video stabilize underscore 20 30, dan ini tuh berupa datetime yang kita susun .mp4 mungkin gitu. Oke, langsung ke penjelasan kedua mengenai AI Sofits. Kayak ini mungkin bisa dikatasin dulu. Gimana ya? Ya, Bimus video klip. Sorry. Mungkin bisa diperlihat. Nah, gini aja lah. Nah, ini apa sih? Oke, sorry. Nah, jadi di sini tuh pertama tuh kita bakal gunain yang namanya JTDLP buat kita download video dari YouTube. MPIG biasa itu buat audio. Kita download video dari YouTube buat yang suara yang mau kita pakai. Oh, sebelumnya introduction dulu. AI ini tuh buat kita bisa ngikutin video, ngecover lagu dengan suara kita sendiri. Terutama bagi orang-orang yang merasa suaranya jelek seperti saya. Oke, kita install Demux buat nge-spread audio, buat misahin antara suara vokal dan suara non vokal atau instrumen. Kita di sini misalnya di sini MyDrive praksi semua data.wave, kita gunain Demux. Di sini saya masukin speaker name, nama saya sendiri, nama panggilan Zib. Terus kita masukin datanya di sini. Set masuk dan akhirnya nanti masuk ke data WAV buat dijadiin dataset. Nih, datasetnya beres. Nah, kita install dependencies trainingnya. Kita dependency trainingnya pakai IPython Soffits SPC4. Nah, terus juga SPC pre-sample buat automatic processing. Pre-config dan juga pre-sample. Nah, hasil yang tadi itu kan nanti bakal nyiptain yang namanya config.json di folder 44K. 44K di sini tuh merupakan bitrate-nya dari suara. Nah, di sini kita mau F0-nya kita gunain yang namanya Harvest pakai Hubert, Hubert pasti. Kita langsung di sini training, di sini TensorBoard tuh buat nampilin si board ini. Kita lihat jadi udah berapa banyak data yang kita hasilkan. Semakin lama kita mentraining satu datasetnya, maka semakin bagus. Inference ini dimana pakai audio vokal kita. Ini model yang kita pakai ini
audio vokal yang udah kita download tadi. Ini audio yang kita pakai gitu. Ini config yang kita pakai juga. Nah, pitch-nya ini min 15 karena kita suara laki-laki itu berat. Jadi kita pakai 15 karena min 15 di sini berarti eh min 1,5 oktav. Oke, langsung combine vokal instrumen sang cover di sini di-combine disatuin antara yang namanya audio vokal kita yang hasil data training dengan instrumen sehingga kita dapat melakukan cover lagu. Ini tuh bagus juga buat industri karena ya seperti yang tadi saya bilang kita bisa mengcover satu lagu walaupun suara kita jelek. Oke. Terutama bagi kalian yang bermimpi untuk jadi seorang content creator atau musisi. Nah, di sini selanjutnya Librosa di sini karena kita pasti nggak tahu ya berapa persen kemiripan antara suara asli dengan suara yang kita hasilkan. Maka dari itu saya di sini gunain Librosa, NumPy dan Matplotlib buat menampilkan hasilnya ya, terutama dalam bentuk spektrogram. Jadi kita lihat frame 1, frame 2 dengan kemiripan yang ternyata presentasinya ya 78,51% yang bisa dibilang udah cukup mirip banget. Dan untuk perbedaan kontras antara spektrogram yang satu dengan yang kedua itu tidak terlalu berbeda jauh. Mungkin untuk video penjelasan atau bukan untuk video eksekusi atau bagaimana cara menggunakan library ini uh, bakal saya sampaikan atau bakal saya rekam di kemudian hari, bukan kemudian hari, mungkin besok, dikarenakan untuk melatih training AI ini untuk suara yang lebih bagus diperlukan waktu sekitar 6 jam lebih untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Jadi mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.